Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini kalian akan ditemani oleh Bunila Kusumawardani. Silakan buku kuadra 4F dan LKS modul tema 6 disiapkan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi teks dalam cerita pendek. Yang kedua, siswa dapat memahami amanah yang terkandung dalam cerita pendek. Yang ketiga, siswa mampu menulis kembali cerita pendek dengan bahasa sendiri. Yang keempat, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang kelima, siswa mampu memahami pentingnya upaya melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang keenam, siswa mampu membuat poster ajakan untuk melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kali ini kita masih akan membahas tentang meraih cita-cita. Nah, meraih cita-cita itu banyak jalannya. Nah, salah satunya adalah dari cerita yang akan Bu Nila sajikan. Silahkan kalian buka bacaan pada teks pada buku kuadra halaman 99 sampai 100. Di situ ada bacaan yang berjudul Menggapai Cita-Cita. Silahkan disimak ya, Bu Nila akan membacakan. Ada seorang anak yang tinggal di desa. Anak itu bernama Anto. Anto hidup di keluarga yang kurang mampu. Ia sedang duduk di bangku kelas 3 di sebuah SMA di desanya. Anto adalah siswa yang cukup pandai di sekolahnya dan selalu mendapat ranking 3 besar. Anto merupakan siswa yang baik, mudah bergaul, dan ramah kepada siapapun. Ia mempunyai cita-cita ingin menjadi guru agar dapat memajukan pendidikan di desanya. Setelah lulus dari bangku SMA, Anto kebingungan memilih antara meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membiayai sekolahnya. Karena ingin menggapai cita-citanya, akhirnya Anto memutuskan untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memilih untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi yang ada di kota. Di saat itu juga, Anto bingung untuk memilih perguruan tinggi mana yang ia inginkan, karena di kota banyak perguruan tinggi yang baik dan bagus. Akhirnya, ia mengikuti seleksi di salah satu perguruan tinggi ternama di kota tersebut. Ia bersaing dengan ribuan orang dari berbagai wilayah untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut dan berharap bisa masuk. Akan tetapi, takdir berkata lain. Anto tidak dinyatakan lolos. Anto pun tidak pantang menyerah dan terus bersemangat untuk mencari perguruan tinggi. Ia mencoba mengikuti seleksi lagi di perguruan tinggi lain yang ada di kota tersebut. Dengan perasaan yang tegang dan bercampur aduk, ia menunggu hasil pengumuman. Akhirnya, saat-saat yang dinantikan telah tiba. Ia melihat hasil tes seleksi di papan pengumuman, dan ia dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut. Perasaannya saat itu langsung senang bercampur haru, karena ia dinyatakan lolos. Akan tetapi, Anto ragu untuk mengambil haknya masuk ke perguruan tinggi tersebut, karena ia tidak memiliki cukup biaya. Tetapi dengan semangat dan dukungan kedua orang tua, Anto mematapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ia berusaha untuk tidak membebani kedua orang tuanya. Anto pun berpikir untuk kuliah sambil bekerja, supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Ia pun bekerja di waktu senggang bila ia tidak ada jam kuliah. Ia bekerja sebagai penjaga warnet di sekitar tempat tinggalnya. Anto bekerja keras untuk
membiayai hidupnya, dan membiayai kuliahnya, supaya bisa menggapai cita-cita yang selama ini ia inginkan, yaitu menjadi guru. Tetapi jalan Anto untuk menggapai cita-cita memang tidaklah mudah. Ia harus melewati banyak cobaan. Anto berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Dengan menjadi penjaga warnet, Anto berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara itu juga, Anto bisa membiayai kuliahnya sendiri dan tidak meminta kepada orang tuanya. Sebagai mahasiswa, Anto merupakan mahasiswa yang aktif dengan mengikuti berbagai kegiatan di kampusnya. Ia juga merupakan mahasiswa yang pandai dengan nilai yang baik. Dengan nilai-nilainya, akhirnya Anto mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Selama menjadi mahasiswa, Anto tetap berusaha keras agar dapat meraih cita-citanya menjadi seorang guru dapat tercapai. Dengan kegigihannya tersebut, ia dapat menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu 4 tahun. Selama 4 tahun sebagai mahasiswa, ia berjuang untuk tidak pantang menyerah dalam hal apapun. Dengan doa dan dukungan kedua orang tua yang selama ini tiada hentinya, akhirnya membuahkan hasil. Perjuangan selama 4 tahun tersebut tidak sia-sia. Anto akhirnya diwisuda. Kedua orang tua Anto ikut bangga atas pencapaian selama ini ia berikan kepada orang tuanya. Kunci dari keberhasilan Anto menjadi seorang sarjana, yaitu tidak luput dari kerja kerasnya dan sifat pantang menyerahnya selama ini dalam hal apapun. Sekarang Anto sudah menjadi sarjana, tetapi perjuangan Anto belum selesai sampai di sini. Anto harus mengejar dan mewujudkan cita-cita selama ini ia inginkan, yaitu menjadi guru. Dengan gelar sebagai sarjana, Anto berusaha mengikuti tes untuk menjadi guru. Akan tetapi perjuangannya untuk menjadi guru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ia harus berusaha dan bersaing dengan ribuan orang dari berbagai wilayah untuk menjadi guru. Anto tidak pantang menyerah. Setiap ada kesempatan, ia terus berusaha dengan mengikuti tes berulang kali. Setelah mengikuti tes berulang kali, akhirnya Anto dinyatakan lulus. Ternyata, ia ditempatkan di sebuah sekolah tempat Anto bersekolah semasa SMA dulu. Ya, setelah kita membaca bersama, kalian pasti sudah paham ya dari bacaan tadi isinya apa. Yuk kita bahas bersama. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan menggapai cita-cita. Yuk kita bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan dari bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Yang pertama, alasan Anto bercita-cita sebagai guru adalah... Ya, betul. Anto mempunyai cita-cita menjadi guru supaya dapat memajukan pendidikan di desanya. Yang kedua, bukti kegigihan Anto dalam menggapai cita-cita terdapat pada paragraf. Betul sekali. Paragraf kedua, 3, dan 4. Dan yang terakhir, pertanyaannya, kegagalan yang dialami Anto adalah... Tepat sekali, gagal lolos pada seleksi perguruan tinggi yang pertama kali. Nah, ini caranya atau ini contohnya cara menjawab pertanyaan dari bacaan. Ini menandakan bahwa kalian memahami isi bacaan tersebut. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi ialah menyajikan puisi dengan gerak dan ekspresi wajah yang tepat. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami puisi yang akan dibacakan. Yang kedua, menentukan ekspresi puisi, baik itu ekspresi gembira, sedih,
tenang atau kagum. Dan yang terakhir, berlatih mengucapkan kata sulit dalam puisi. Untuk dapat mendeklamasikan puisi dengan tepat, diperlukan penjedaan yang tepat, baik penjedaan antar kata, penjedaan antar kalimat, atau paragraf. Maka dari itu diperlukan tanda jeda dalam pembacaan puisi. Kali ini Bu Nila akan mengenalkan berbagai macam-macam tanda jeda. Yang pertama, ada seperti tanda garis miring, hanya satu garis. Itu artinya adalah berhenti sebentar untuk bernafas. Kemudian garis miring 2, berhenti agak lama. Garis miring 3, berhenti lama sekali. Kemudian ada tanda cekung, hanya satu tanda, ya. Ini mengartikan bahwa suara perlahan seperti berbisik. Kemudian tanda cekung 2 atau tanda lancip 2 itu menandakan suara perlahan saja. Kemudian tanda lancip 3, suara keras seperti berteriak. Kemudian ada tanda seperti huruf V, 1, tekanan kata pendek sekali. Kemudian huruf V2, tekanan kata agak pendek. Huruf V3, tekanan kata agak panjang. Kemudian huruf V4, tekanan panjang sekali. Kemudian ada garis bawah dan garis miring, menandakan bahwa tekanan suara meninggi. Kemudian ada tanda garis bawah, kemudian ada lawannya garis miring. Ini menandakan bahwa tekanan suara agak merendah. Contoh yang nanti bisa kalian praktikkan adalah ada kata kita membutuhkan alam yang indah. Ini bisa dipisah dengan tanda jeda, ya. Yang pertama, ini berarti ada tanda garis miring 2, berarti ini berhenti agak lama. Kemudian yang pertama, berhenti sebentar untuk bernafas. Yang ketiga, berhenti agak lama. Kita praktikkan ya. Kita butuh alam yang indah. Ya, seperti itu ya. Jadi tanda jeda ini untuk membantu kita mengingatkan bahwa ada waktu atau tempat yang di mana kita harus berhenti. Dengarkan Bu Guru membacakan puisi di bawah ini. Kalian dapat menyimak di buku Quadra halaman 101. Menggapai Mimpi, karya Risna Nurhabinah. Tak jera ku melangkah, merajut semua mimpi yang semakin lemah. Jalan terjal yang kutempuh selama ini, panas terik mentari tak kunjung usai. Namun satu yang kugenggam, untuk menggapai semua mimpi itu, akan ku kejar mimpi itu setinggi langit, serasal keluh lidah ini. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku mohon kabulkanlah doaku, untuk mengejar impian itu hingga aku sukses. Hanya ada mimpi esok hari, yang terkadang di hari nanti. Walau apa yang ada di depan, ku yakin bumi takkan terdiam. Untuk sambut langkah kakiku, untuk menggapai cita-citaku. Sejuta langkah untuk meraihnya, seluas lautan keringatku. Takkan pernah ku pedulikan, ku akan raih semua impian. Bumi ini selalu berputar, ilmu datang menghampiriku, menyampaikan tentang masa depanku. Yang kan ku raih cita-citaku dengan sekuat tenagaku.
Nah, sekarang sudah bisa kan cara mendeklamasikan puisi dengan tepat? Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, yang juga disebut dengan sumber daya alam nabati, serta mikroorganisme. Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaolin, semen, pasir, batu pualam, dan tanah liat. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, harus selalu dijaga kelestariannya. Yuk sekarang kita mengamati bersama ya kondisi lingkungan yang sudah Bunila sajikan pada gambar di depan kakak-kakak semua. Silahkan perhatikan dua gambar berikut. Yang pertama, di sebelah kiri terdapat gambar sungai Pesanggerahan saat masih kotor dan kumuh. Terdapat banyak sekali sampah di situ, bahkan orang di situ bisa mencari sampah di atasnya. Berarti itu menandakan sampahnya sangat banyak, ya, sampai bisa dipijak oleh manusia. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah kondisi sungai Pesanggerahan setelah dibersihkan. Nah, di situ terlihat sudah bersih ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai kedua gambar sungai di atas? Ceritakan pendapat kalian mengenai kondisi kedua gambar sungai tersebut kepada orang tua yang berada di rumah ya. Nah, sekarang setelah kita mengamati kedua gambar tadi dari sungai Pesanggerahan, dari sungai tersebut, dari gambar sungai tersebut, kita bisa membuatnya menjadi sebuah poster ya. Poster tersebut bisa berisi tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini Bunila sudah memberikan gambar atau contoh dari poster tersebut. Yang pertama, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita dan buanglah sampah pada tempatnya. Poster itu adalah seperti gambar yang berisi tentang ajakan, ya. Ajakan untuk menjaga kebersihan, melestarikan alam, terus mengajak tidak buang sampah sembarangan, ya. Nah, sepertinya kalau untuk gambar itu bebas, yang penting sesuai dengan temanya. Nah, tema kita kali ini adalah membahas tentang melestarikan sumber daya alam. Ini juga salah satu contohnya ya, ada gambar, kemudian ada slogannya. Ayo tanam pohon untuk masa depan. Nah, seperti itu ya. Jadi, bebas mau pakai slogan apapun, yang penting temanya adalah melestarikan sumber daya alam, baik itu hayati maupun hewan. Yang terakhir adalah tugas. Silahkan dikerjakan ya. Yang pertama, kerjakan modul LKS tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, materi bahasa Indonesia. Baca teks dengan judul Kisah Kakek Sadiman Tanam Pohon Beringin untuk Hijaukan Lereng Gunung Lawu. Kemudian jawablah pertanyaan di bagian ayo cari tahu dan lengkapi diagram tersebut. Silakan nanti dikerjakan langsung di LKS ya. Yang kedua, buatlah poster yang bertema menjaga kelestarian sumber daya alam. Dikerjakan di kertas A4 atau HVS. Buatlah gambar serta tulislah pesan secara singkat dan jelas dalam postermu.
postermu dikumpulkan ke Bunila di sekolah. Ya. Oke, Bunila cukupkan untuk belajar hari ini. Untuk belajar tema 6, subtema 2 pembelajaran, subtema 3 pembelajaran 1. Bunda akhiri, jangan lupa mengerjakan tugas. Jangan lupa 3M-nya, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.